Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudhlil fala hadiyalahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga saya bisa menyelesaikan esai pada mata kuliah pendidikan akhlak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup, yakni Al-Quran dan Sunnah untuk keselamatan umat di dunia. Esai ini merupakan tugas di antara mata kuliah pendidikan akhlak pada program studi pendidikan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Abdul Ghafur MA selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan akhlak dan kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan serta arahan selama pembuatan esai ini. Saya menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam tulisan esai ini. Maka itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca atau penonton demi kesempurnaan esai ini. Demikian, semoga esai dan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik dari diri kita maupun bagi pembaca atau penonton esai ini. Soal-soal yang akan dibahas pada pembahasan kali ini akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah dibuat oleh Bapak Dr. Abdul Ghafur MA selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan akhlak. Pertanyaan tersebut terbagi menjadi 5 materi, antara lain yang pertama, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang pelajar dapat belajar dengan sabar sehingga belajarnya sempurnanya tidak rusak dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru yang sabar yang membimbing, mengasuh dan mengarahkan siswanya belajar dengan benar sehingga ia dapat berhasil maksimal dalam proses mengajarnya. Yang ketiga, bagaimana apabila seorang pelajar tidak sabar dalam belajar? Buatkan contoh seorang pelajar yang tidak atau kurang sabar dalam belajarnya, kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Yang keempat, bagaimana apabila seorang guru tidak bersabar dalam mengajar? Buatkan contohnya, kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Yang terakhir, yang kelima adalah cari atau buatkan kisah yang menceritakan proses pembelajaran di mana murid dan gurunya sama-sama sabar. Setiap topik pembahasan ini akan dibahas setiap subbabnya. Sebelum pembahasan, saya akan menjelaskan latar belakang tentang sabar. Sabar atau al-sabru menurut bahasa adalah menahan diri dari keluh kesah, sedangkan menurut istilah sabar adalah menahan diri dari sifat kegaduhan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi, sabar adalah suatu kekuatan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Menurut para ahli, yaitu menurut Muhammad Jauhari, sabar adalah menahan diri untuk menjalankan berbagai ketaatan, menjauhi larangan dan menghadapi berbagai ujian dengan rela dan pasrah. Menurut Al-Qadawi, terdapat 5 macam sabar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada sabar menerima cobaan. Yang kedua, sabar dari keinginan hawa nafsu. Yang ketiga, dari sabar dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sabar dalam perang. Dan yang kelima adalah sabar dalam pergaulan. Dalam kitab Minhalul Mu'minin wal Mawaridul Kutaba, Mahmud Ahmad Bashrah menjelaskan bahwa sabar adalah kemampuan mengatasi dan mengendalikan diri untuk tetap dalam iman dan Islam serta tidak putus asa ketika ditimpa ujian dan cobaan seperti kesusahan, kesakitan, kesalahan, dan kepedihan, kemelaratan, kemiskinan, dan kelaparan. Kemudian, sabar secara praktis adalah kemampuan untuk menjaga ketenangan dan mengatasi tantangan tanpa kehilangan kontrol emosional. Ini melibatkan kesabaran dalam menghadapi situasi sulit, yaitu menunggu dengan penuh ketenangan dan tetap tenang di tengah-tengah tekanan. Dari sejumlah pengertian tentang sabar yang sudah diuraikan di atas, kiranya perilaku sabar yang diperlukan dalam belajar agar sukses yaitu yang pertama khusyuk atau fokus, kedua tekun, pantang menyerah, ketiga tidak terburu-buru, dan keempat berserah diri. Jadi, di sini dapat disimpulkan kalau sabar merupakan sikap konsisten seorang hamba untuk menahan diri, tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang sabar yang terdapat di surat Al-Imran ayat 200. Saya akan membahas pertanyaan yang pertama dari kelompok 1.
3 fase yang harus dilalui pelajar dalam menuntut ilmu. Ada beberapa fase atau tahapan yang harus dilalui bagi pelajar. Fase ini akan menentukan seberapa kuat dan seberapa lama dia bisa bertahan ketika ditempa berbagai ujian dan menuntut ilmu. Sekurang-kurangnya ada 3 fase yang harus dilalui oleh pelajar, yaitu bersabar, berprasangka baik, husnuzon, dan bersyukur. Dalam konteks ini, bagi pelajar, sabar yang dimaksud adalah sabar dalam menuntut ilmu. Misalnya ketika dia mendapati kesulitannya dalam menghafal atau menerima penjelasan dari guru, muncul rasa malas, intensitas bermain yang lebih banyak ketimbang belajar, beribadah malas, dan semacamnya. Semua hal tersebut adalah godaan, cobaan, dan ujian bagi pelajar. Apakah dia mengikuti hawa nafsunya atau justru mengendalikannya dengan bangkit dan semangat untuk belajar? Soal yang kedua adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru yang sabar yang dapat membimbing, mengasuh, dan mengarahkan siswanya belajar dengan benar sehingga ia dapat berhasil maksimal dalam proses mengajarnya. Sikap sabar dari seorang guru akan membuat siswa yang diajarnya merasa nyaman dalam belajar. Hal ini membuat siswa dapat lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru dan akan memberikan kesan yang mendalam sampai siswa tersebut lulus. Dengan demikian, tujuan dari pendidikan dan pembelajaran akan dapat tercapai dengan maksimal. Cara agar guru dapat sabar dalam mengajar dan membimbing murid agar proses belajar dapat maksimal, yang pertama adalah berpikir positif, kedua luruskan niat, ketiga tumbuhkan kesadaran bahwa setiap siswa itu unik dan istimewa, keempat bina atau jalin komunikasi biasa, melakukan refleksi dan evaluasi. Mengapa guru perlu memiliki sifat sabar? Karena guru pintar pasti menemui banyak siswa dengan berbagai karakteristik dari keunikannya. Ada siswa yang pendiam, ada siswa yang suka berbicara, ada siswa yang cepat memahami pembelajaran, ada juga yang lambat dalam memahami pelajaran, dan sebagainya. Hal ini menuntut guru pintar untuk meningkatkan rasa sabar kepada semua siswa tanpa pilih kasih. Kunci sabar ada 3, yaitu yang pertama, menahan diri, kedua, tahu aturan-aturan, yang ketiga, konsisten waktu dari awal hingga akhir. Jadi, seorang guru dapat dikatakan sabar dalam membimbing, mengasuh, dan mengarahkan siswanya belajar agar maksimal adalah guru yang kuat dan menahan diri dari emosi atau amarah saat menghadapi murid, mengetahui aturan-aturan kesepakatan yang dibuat dengan murid dalam proses pembelajaran di kelas, dan konsistensi waktu yang awal hingga akhir dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah soal kelompok 3, yaitu bagaimana apabila seorang pelajar tidak sabar dalam belajar. Berikan contoh seorang pelajar yang tidak atau kurang sabar dalam belajarnya, kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Ketika seorang pelajar tidak sabar dalam belajar, hal itu dapat menghambat kemampuannya untuk memahami materi dan mencapai tujuan akademisnya. Sebagai contoh, seorang pelajar yang tidak sabar mungkin cenderung untuk mengabaikan langkah-langkah penting dalam menyelesaikan soal matematika yang sulit. Akibatnya, ia mungkin membuat kesalahan yang seharusnya dapat dihindari jika ia lebih bersabar dan teliti dalam memahami soal tersebut. Selain itu, ketidaksabarannya juga dapat mengganggu fokus dan konsentrasi, sehingga pelajar tersebut mungkin tidak dapat memahami materi dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi seorang pelajar untuk belajar bersabar agar dapat mencapai hasil yang optimal dalam proses belajarnya. Adapun efek negatif dari seseorang yang tidak sabar, yang pertama adalah pengambilan keputusan yang buruk, kedua, mudah terasa frustasi dan stres, ketiga, gangguan hubungan, keempat, kegagalan mencapai tujuan, dan kelima, kualitas kerja yang buruk. Ada contoh cerita tentang kesabaran, yaitu Sa'adu ad-Din at-Taftazani seringkali menangis karena susah memahami penjelasan gurunya. Namun, ia terus bersabar hingga ia benar-benar memahaminya. Perhatikan tingkat kesabaran para ulama. Jika kita menengok generasi akhir ini, mereka banyak yang tidak sabar duduk berlama-lama di majelis ilmu. Pemandangan yang memilukan di mana mereka belum memiliki kapabilitas suatu keilmuan, belum mengikuti jalan para salafus salih dalam menuntut ilmu. Namun, sudah berani menisbatkan gelar alim kepada dirinya dan menyampaikan ilmu yang bukan kapasitasnya. Selanjutnya adalah soal kelompok 4, yaitu bagaimana apabila seorang guru tidak sabar dalam mengajar. Buatkan contohnya, kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Dampak negatif apabila seorang guru tidak bersabar dalam mengajar berdampak pada proses pembelajaran siswa. Guru yang tidak sabar cenderung mudah marah
dan tidak mampu mengendalikan emosinya, sehingga dapat membuat siswa merasa tertekan dan tidak nyaman dalam belajar. Selain itu, guru yang tidak sabar akan berdampak buruk kepada siswa yang tidak mengerti dan kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan. Dampak jika guru tidak bersabar, yaitu yang pertama, murid akan menjadi tidak nyaman, tertekan, dan sulit memahami materi. Kedua, siswa menjadi tidak tertarik pada materi pelajaran. Yang ketiga, siswa menjadi tidak percaya diri. Yang keempat, siswa menjadi tidak menghargai guru. Yang kelima, tidak mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang sudah ia dapatkan selama masa pendidikan. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kesabaran dalam mengajar. Kesabaran adalah kunci utama dalam membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Guru yang sabar dan mampu mengendalikan emosinya telaten dalam menjelaskan materi. Hal ini akan membuat siswa merasa nyaman dan percaya diri dalam belajar. Selain itu, guru yang sabar juga akan mampu memotivasi siswa untuk belajar dan menghargai guru sebagai pembimbing mereka. Soal nomor 5, cari atau buatkan kisah yang menceritakan proses pembelajaran di mana murid dan gurunya sama-sama bersabar. Contohnya seperti kisah kesabaran Imam Syafi'i mengajar Arabi yang lamban menerima ilmu. Imam Syafi'i merupakan seorang mufti umat Islam. Beliau juga pendiri mazhab Syafi'i. Selama masa hidupnya, Imam Syafi'i memiliki banyak murid yang mendalami ilmu kepadanya. Salah satunya yaitu bernama Ar-Rabi bin Sulaiman. Sama seperti murid lainnya, Rabi selalu hadir ketika Imam Syafi'i menyampaikan ilmu dalam majelis. Namun, Rabi selalu gagal memahami ilmu yang disampaikan Imam Syafi'i. Dengan sabar, Imam Syafi'i kembali mengulang pelajaran yang disampaikan. Dengan penuh kesabaran, Imam Syafi'i menyampaikan ilmunya. Tapi lagi-lagi Rabi tak bisa memahami. Sampai suatu hari, Imam Syafi'i mengatakan kepada Rabi sebuah kalimat yang menenangkan sekaligus menjadi motivasi. Suatu hari, Imam Syafi'i mendengar suara azan Rabi dan mengatakan, "Sungguh, aku senang mendengar suara azanmu. Seandainya aku bisa menurunkan ilmu kepadamu, aku akan menyuapkannya kepadamu seperti seorang bayi yang disuapi makan oleh ibunya." Mendengar ucapan sang guru, Rabi menjadi semakin bersemangat belajar sekaligus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia dipermudah menerima ilmu. Keikhlasan Rabi bin Sulaiman kini bahkan bukan hanya dikenal sebagai muazin bersuara merdu. Pria yang lahir pada tahun 174 Hijriah dan wafat pada tahun 270 Hijriah ini kemudian berkembang menjadi salah satu ulama besar mazhab Syafi'i dan termasuk perawi hadis yang sangat terpercaya dalam periwayatannya. Berikut penjelasan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.